Guys, jejak digital KDM pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Jadi, kalau ada orang yang bertanya, kenapa Jawa Barat mundur dengan kebijakan-kebijakannya yang makin membebani rakyat? Ya karena pemimpinnya percaya klinik. Deddy Mulyadi pernah membuat gempar negeri dengan pengakuan yang menggetarkan. Ia sebagai pemimpin harus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Bukan sekedar dongeng malam, tapi simbol yang menurutnya mewakili cinta pada alam. Tapi apakah ini visi brilian atau mundurnya seorang pemimpin ke jurang klinik yang gelap? Tahun 2015, Purwakarta bergema dengan isu panas. Saat itu, Deddy Mulyadi berkata lantang di depan publik, pemimpin yang mencintai alamnya, mau tidak mau harus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Bagi Deddy, Ratu Pantai Selatan ini bukan hantu mistis, melainkan metafor kecantikan Laut Selatan. Menikah berarti bersatu dengan laut, merawat, menjaga tanpa eksploitasi yang merusak ekosistem. Namun, bagi para alim ulama dan aktivis keagamaan, pengakuan ini bukan sekedar metafor, tapi mundurnya seorang pemimpin ke era feodal. Seorang bupati yang seharusnya memimpin dengan data, sains, dan kebijakan inklusif, malah merangkul mitos yang bisa memecah belah. Bayangkan, saat rakyat Purwakarta butuh infrastruktur dan pendidikan, pemimpinnya malah sibuk dengan sesajen dan kereta untuk istri gaib. Ini kemunduran dari visi progresif ke klinik yang membingungkan agama dan budaya. Deddy Mulyadi tetap tegar, berdiri, menjadikan kontroversi sebagai panggung budayanya. Tapi pertanyaan menggantung, di era digital ini, apakah seorang pemimpin boleh menikahi mitos demi alam? Atau justru ini adalah langkah mundur yang melemahkan fondasi pemimpin modern? Purwakarta, Jawa Barat, dan negeri ini harus diselamatkan dari pemimpin model seperti ini yang percaya tahayul. Ingat terus wajah-wajah ini, wajah pemimpin yang arogan, beraninya bentak-bentak rakyat kecil yang tidak berdaya. Bayangkan ini, seorang wakil bupati yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru ribut dengan warganya sendiri. Baru-baru ini, video wakil bupati Garut Putri Karlina viral di media sosial. Di sebuah acara, seorang warga berani menagih janji kampanye bantuan modal sebesar 2 juta hingga 5 juta rupiah per kepala keluarga. Janji manis saat pilkada, tapi kini hanya perdebatan panas dan nada tinggi. Ini bukan sekedar salah paham, ini adalah tabir asli yang terbuka. Karakter pemimpin yang berubah 180 derajat setelah terpilih. Dulu janji-janji muluk untuk UMKM, kini malah defensif saat ditagih. Insiden ini seperti cermin bagi kebanyakan pemimpin di Indonesia. Saat kampanye, mereka dekat dengan rakyat kecil, janji bantuan untuk UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Tapi ketika duduk di kursi jabatan, sikapnya berubah. Kritik dianggap ancaman, bukan masukan. Ini membuka mata kita, apakah pemimpin benar-benar untuk rakyat atau hanya sekedar untuk kekuasaan. Warga yang menagih bukan musuh, mereka adalah korban dari janji-janji palsu yang tidak terrealisasi. Tak jauh berbeda dengan kasus ini. Lihat saja Deddy Mulyadi, mantan bupati yang kini menjadi gubernur Jawa Barat. Dia dikenal suka marah-marah ke rakyat kecil, seperti saat menegur keras supir truk yang ketahuan tidur di jalan dan melanggar lalu lintas. Dalam satu video viral, Deddy emosi besar menyita SIM dan uang sopir yang nabrak taman kota. Atau saat dia cekat supir truk dan marah karena limbah muatan yang kotor. Sikap tegas boleh, tapi seringkali terlihat seperti arogan terhadap pekerja keras yang sudah capek-capek mencari nafkah. Lihat juga kasus Tony Permana, pengusaha UMKM Paping Lok dari sampah plastik yang viral karena marah-marah ke pemerintah. Dia frustasi, ya karena inovasinya tak dapat bantuan. Meski bisa bantu lingkungan, Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan, tapi dengan cara menantang. Buktikan dulu produksi massal 250 meter, katanya. Saya pesan, meski akhirnya diberi akses modal, kini seperti pola rakyat kecil harus ditegur dulu, baru dibantu. Dari supir truk hingga Tony, Deddy seringkali tampil sebagai pembela, tapi dengan nada marah yang membuat rakyat ciut. Kasus wakil bupati Garut dan Deddy Mulyadi ini pelajaran. Pemimpin harusnya konsisten, bukan berubah setelah terpilih. Rakyat kecil seperti warga Garut, supir truk, dan Tony Permana layak dihormati, bukan dimarahi. Saatnya kita tagih janji, jangan hanya diam. Karena demokrasi sejati adalah ketika pemimpin takut kepada rakyat, bukan sebaliknya. Mikir.